Selamat sore. Kurang semangat ya. Selamat sore. Ucapkan Tuhan, saya ucapkan selamat datang kembali untuk kita beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tapi kok banyak pemudanya ya daripada pemudinya. Ucapkan nama Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari teman-teman bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan.
hebat. Kau Allah yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Memimpin ibadah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami kamu mudah-mudahan di tempat ini siap memuji dan membesarkan nama Engkau. Kami siap bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Angkat satu pujian, tiba saatnya. Haleluya. Berkumpul bersatu, haleluya, dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk bernata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Kami berdiri menghadap Engkau Tuhan. Berdiri di hadapan tata domba, satu suara kami mau nyatakan, haleluya, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. Kita sambung pujian kita mau serukan namanya karena Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Haleluya. Kita punya Allah yang maha kuasa atas kehidupan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergalakkan, ya hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita mau katakan bahwa kita memiliki Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergalakkan, ya hidup dan berkuasa. Kami serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tiada nama selain nama Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Langsung saja pujian dari pemudanya. Silakan. Pemudanya lagi.
Haleluya. Kita mau terus percaya, akan firman Tuhan, karena firman-Nya ya dan amin dan tidak pernah berubah. Pujikan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pujian dari pemudanya. Mari teman-teman, saya undang bangkit berdiri kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan, sehingga Tuhan membuat kita berharga di matanya. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahnya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahnya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahnya. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau menjadikan kami anak-anak-Mu, Kau menjadikan kami kepunyaan-Mu yang berharga. Tuhan, kami tak dapat membalas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ini pujian penyembahan kami untuk Engkau. Haleluya.
masuk dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Nanti Mbak Syahira pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mimbar kami serahkan kepada hambanya yang melayani. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Teman-teman kaum muda-mudi remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya sore hari ini Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, terbukti kita masih memiliki sehat, kuat, ada kesempatan kembali untuk kita datang ke rumah Tuhan. Siapa yang sore hari ini bersyukur, boleh angkat tangan. Puji Tuhan, semuanya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita akan buka dalam Injil Lukas. Kita bersama-sama belajar firman Allah ya. Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-9 dan 10. Injil Lukas 11 ayat 9 dan 10. Mungkin teman-teman yang ingat apa yang saya bawakan di ayat ini, kok sama lagi ayatnya, sekitar 2 bulan yang lalu. Kita akan baca bersama-sama Injil Lukas 11 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya pernah sampaikan tentang meminta dan menerima, ya karena setiap orang yang meminta menerima. Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang mencari dan mendapat. Saya bacakan sekali lagi untuk kalimat yang mencari ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kemudian di bawahnya, setiap orang yang mencari mendapat. Saya mau tanya kepada teman-teman, siapa di antara kita yang tidak pernah mencari? Semuanya pernah mencari. Mencari apa, Mas Marcel? Mencari HP. Mencari apa? Semua ya, setiap kita teman-teman kaum muda-mudi remaja yang hadir ini pernah mencari. Saya lanjutkan pertanyaannya. Kenapa sih kok mencari? Mas Ivan, pernah mencari Mas Ivan? Mencari apa? Kunci. Kenapa kok mencari? Hilang. Kenapa kok hilang terus kita cari? Karena lupa naruhnya. Ini kayak dulu ini gak sesuai ekspektasi yang saya inginkan jawabannya. Mbak Seren pernah mencari? Mencari apa? Uang. Kenapa kok uang dicari? Belum waktunya Mbak Seren mencari uang. Kenapa kok uang itu dicari? Karena lupa naruh. Lah lupa naruh itu kenapa kok dicari? Lupa naruh ya biarin aja lah. Kenapa kok harus dicari? Karena berharga. Ya, masih kurang sedikit. Mbak Devina pernah mencari? Mencari apa Mbak Devina? Apa pacar? Hah? Banyak, pek-pek itu. Contohnya, spesifiknya, HP. Kenapa kok HP-nya dicari? Kayak saya tiktokan. Ya semua kita pernah mencari. Kenapa kok barang-barang itu kita cari? Karena berharga lah, berharga lo masih nggak dicari ya kenapa?
Kan biarin. Misal emas ya, kalung emas kita. Terus kita cari, kemana kok kita cari? Kenapa? Untuk apa kok kita cari? Karena itu berharga. Nah, terus mau buat apa kalau berharga? Mau tak jual. Supaya dapat uang lah. Artinya kenapa kok kita mencari? Karena kita sedang membutuhkannya. Betul apa enggak? Mas Ivan cari kunci, kenapa kok kuncinya dicari? Karena Mas Ivan butuh kunci itu untuk membuka rumah. Kalau kunci rumah, yang dicari ternyata kunci motor. Untuk menyalakan mesin motor. Mbak Seren mencari uang. Kenapa kok uang dicari berharga? Ya kenapa kok dicari? Karena butuh uang mau beli sesuatu. Mbak Devina cari HP. Kenapa kok cari HP? Karena memerlukan HP itu untuk komunikasi. Ya. Setiap kita pernah mencari. Oke? Kemudian kita akan masuk ke dalam keadaan hidup kita. Sebelum saya lanjutkan tentang mencari ya. Mencari berarti kalau ada kata-kata mencari itu ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sedang bersama-sama dengan kita. Ya, bisa jadi itu tidak hilang. Ketika Mas Ivan mencari kunci, kunci itu ada kok di satu tempat. Ya. Tetapi kita sedang tidak bersama-sama dengan kita atau kita sedang tidak mengetahui keberadaannya. Kuncinya tetap ada. Misalkan di meja sini, ada di sini. Saya perlu kunci. Kuncinya tetap ada di situ kan ya? Tetap ada di situ. Dia nggak bisa berjalan sendiri. Terus kita cari. Bukan hilang sih sebenarnya ya, lebih tepatnya tidak sedang bersama-sama dengan kita. Karena kuncinya tetap ada di sini. Nah, kehidupan kita, anak-anak Tuhan, sejak kita diciptakan adalah penciptaan yang luar biasa. Allah katakan sangat baik, sangat indah, dan Allah begitu mengasihi ciptaannya, yaitu kita. Sangat mengasihi manusia. Tetapi pada suatu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat dulu Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ayat yang sudah sering kita baca. Roma 3 ayat 23. Oke, saya bacakan bagi teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, lewat jatuhnya manusia ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Di titik ini, kita adalah yang terhilang. Ya, pada kondisi saat ini, ketika jatuh ke dalam dosa, kita adalah yang terhilang. Kita adalah kunci itu yang dicari Mas Ivan. Kita adalah uang itu yang dicari Mbak Seren. Kita adalah HP itu yang dicari oleh Mbak Devina. Kita posisi terhilang. Siapa yang mencari? Kalau kita hilang, siapa yang mencari? Ibu saya. Enji ki nandi, gak mulai-mulai. Marcel nandi gak mulai-mulai. Sedang tidak bersama saya. Dicari. Kehidupan kita kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ya, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika ada dalam dosa, kita tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Ya, kalau teman-teman tahu tentang cerita Adam dan Hawa, ketika mereka sudah berbuat dosa, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Artinya mereka sudah tidak lagi bersama-sama dengan Allah. Bisa dikatakan hilang. Ya, tidak lagi bersama-sama dengan Allah. Sebenarnya siapa yang butuh? Manusia butuh Allah atau Allah butuh manusia? Tapi karena saking kasihnya, saking sayangnya kepada manusia,
Allah berupaya untuk mencari kita yang terhilang itu. Kenapa? Bukan hanya sekedar Allah membutuhkan seperti kita membutuhkan kunci itu, seperti kita membutuhkan uang itu, seperti kita membutuhkan HP atau seperti kita membutuhkan apapun yang kita cari, bukan hanya sekedar kita membutuhkan, tetapi Allah begitu mengasihi kita anak-anaknya, sehingga dia rela mencari kita. Dengan cara apa? Dengan mati di atas kayu salib. Kita lihat satu perumpamaan. Lukas 15 ayat 4. Kembali ke Injil Lukas ya. Lukas 15 Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan bagi teman-teman Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kita baca ayat 4 dulu. Posisi kita ketika jatuh di dalam dosa, ketika ada dalam cengkram dosa adalah domba yang hilang. Tetapi gembala itu rela meninggalkan 100 dombanya. Barang yang berharga, barang yang sangat berharga menjadi miliknya yang saat itu bersama-sama dengan gembala itu, yaitu 99 ekor domba. Dia tinggalkan begitu saja, dia cari yang satu hilang. Kalau teman-teman gimana? 99 domba ditinggal, goleki sing situk hilang. Kok ketika situk ketemu moro 99 hilang, tambah rugi besar. Tetapi enggak, itu yang dilakukan Allah. Ini adalah perumpamaan bagaimana Allah mengasihi kita. Firman Allah katakan, saya lupa dalam kitab apa ya, Yesus rela mengosongkan dirinya, bahkan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu setara dengan Allah karena Yesus adalah Allah. Tetapi dia enggak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, dia turun ke dunia. Dia enak di surga, menikmati segala keindahan, kemuliaan, kekekalan. Tapi dia rela tinggalkan surga yang mulia untuk turun mencari 1 ekor domba yang hilang. Untuk mencari kita yang hilang. Rela dia tinggalkan surga untuk turun ke dunia. Untuk siapa? Untuk teman-teman, untuk saya dan teman-teman semua. Karena kita sudah hilang di hadapan Tuhan. Kemudian apa yang dikerjakan oleh gembala itu ketika menemukannya? Ayat yang kelima, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Gembala itu bersuka cita. Kenapa dia yakin meninggalkan yang 99? Karena dia percaya yang 99 itu akan tetap ada di dalamnya. Tetap ada di situ. Kenapa Yesus rela meninggalkan kemewahan surga dan turun ke dunia? Karena Yesus yakin bahwa surga itu akan menjadi miliknya bersama-sama dengan anak-anaknya. Amin. Ada yang amin. Saya saja yang amin. Amin. Kita memiliki, ketika kita sudah ditemukannya, Yesus sangat bersuka cita. Gembala itu bersuka cita karena sudah menemukan domba yang hilang. Ya, seperti kita mencari tadi, Yesus pun mencari kita. Dan bersyukur malam hari ini kita sudah bersama-sama lagi dengan Tuhan. Artinya Tuhan sudah tidak lagi kehilangan kita. Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Sekarang saatnya kita yang mempertahankan hubungan ini. Ya, Tuhan sudah menemukan kita, mengajak kita kembali bersama-sama dengan Dia. Yesus tetap rindu bersama-sama dengan kita. Nah, apakah kita rindu juga bersama-sama dengan Dia? Kembali
kepada mencari tadi ya. Sekali lagi saya katakan arti mencari di sini kata perintah untuk kita lakukan untuk kita bisa menemukan sesuatu yang kita perlukan. Ya, itu arti mencari. Kemudian kalau ada kata mencari berarti ada yang hilang, ada yang sedang tidak bersama kita. Kita perlu, tetapi kita tidak mendapatinya tersedia untuk kita. Ya, kita perlu apa yang kita butuhkan kayak uang tadi, kita perlu kunci tadi, kita perlu HP tadi, tetapi itu sedang tidak tersedia untuk kita sehingga kita mencari. Kehidupan kita di dunia seringkali masih dilingkupi oleh dosa. Sehingga kebersamaan kita dengan Allah seringkali hilang, seringkali putus hubungan kita. Teman-teman satu dengan yang lain setiap hari ketemu, setiap hari bersama-sama, enggak tahu ada kalanya berpisah. Ya, sekalipun satu kelas, nanti pulangnya juga berpisah, sedang tidak bersama-sama. Nah, untuk selalu menjaga hubungan itu, kita yang harus saat ini mencari keberadaan Allah. Allah enggak hilang, seperti kunci yang saya taruh di sini tadi, kunci ini enggak hilang. Tapi kadang kita yang menjauh, atau meninggalkannya, atau bahkan melupakannya, semakin jauh. Kemudian pas kita perlu nandi kita cari. Kita yang sering kali seperti itu. Kita yang menjauh melupakan Tuhan. Mungkin dengan kekuatan kita yang kita punya sebagai anak-anak muda, hikmat kita, kepandaian kita, aku bisa kok mengatasi ini semuanya. Aku masih belum begitu memerlukan kunci itu, aku masih belum begitu memerlukan Tuhan. Aku masih bisa sendirian. Ketika di posisi judek, entek semuanya baru ingat. Aku kan punya kunci, aku kan punya Tuhan buwe ngunggolei. Nah, ada yang hilang atau ada yang sedang tidak bersama-sama dengan kita. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan Yesus, supaya kita tetap ada bersama-sama dengan Dia. Enggak bingung golei lagi. Ketika kita sedang memerlukan, ketika kita sedang perlu butuh, oh iya Tuhan ada bersama-sama denganmu. Kita tinggal kembali yang pertama kemarin meminta, karena posisi kita dekat kepada Tuhan, dari Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah kemudian dalam proses mencari itu, saat ini kita timbal baliknya ya, kita omongkan ya, kita sudah dicari Allah dan kita ketemu, sekarang kita yang harus mencari Tuhan. Kita jaga hubungan kita, intinya kita tetap jaga hubungan kita, supaya kita tidak cari-cari. Jadi kuncimu kesaan terus, Van ya. HP-mu kesaan terus ya Mbak Devina. Share uangmu kesaan terus. Biar kamu begitu butuh, ada di saku. Ya, jadi Tuhan Yesus taruh dalam hati kita, dalam hidup kita terus. Ketika kita perlu, Yesus ada kok bersama-sama dengan saya. Enggak bingung kita mencari. Nah kadang dalam proses kita mencari itu ada banyak sekali tantangan. Ada banyak sekali hambatan yang kita temui. Mungkin yang pertama kita bisa rasa capek. Ketika kita cari kunci, tak delendi saya kunciku, gak ketemu kesini, gak ketemu, tanya orang tua, ma kunciku dendi yo, raro kok delendi. Tanya adiknya, tanya kakaknya, tanyai semua sak rumah. Aduh kesel aku. Sampai ada mitos melaku mundur. Gue lah moro ketemu. Ya kadang percaya gak percaya ya moro ketemu. Ya. Kita rasa capek, aku golek kok gak ketemu kunci, aduh wis mbuh. Kemudian ada rasa bosen. Ya, besok hilang meneh berarti salah sopo. Tak gawe paku cantol ndek kene kuncine ya. Kadang kita sendiri yang juga enggak melakukannya, enggak mengerjakannya, enggak peduli dengan hal itu. Yang akhirnya hubungannya rusak. Kadang kita juga gitu ketika mencari Tuhan, kita capek. Ben Sabtu nang gereja, ya lapo sih nang gereja iki. Sabtu iki enak-enak malam mingguan, sing wis duwe pacar.
Enak-enak malam mingguan, enak-enak dolen, rame dadakno ndek kayu tangan. Rame dadakno ndek bendo. Oh nang gereja, capek aku mencari siapa nang gereja, mencari Tuhan, menjaga hubungan kita. Kemudian bosen, aduh Sabtu nang gereja ya wis ngono iku. Sing khotbah lek enggak omoni ya mangga Tante Jili Om Pelus. Sapa meneh? Mbok sekali-sekali Mas Wahyu. Oke Mas Wahyu diusulkan. Sing pujian ya Mas Rio wae. Wis lah apa sih mencari Tuhan bosen, mencari yang lain aja yang lebih seneng. Nah, ketika dalam proses mencari ada banyak tantangannya. Kemudian lagi terpengaruh sekitar ketika sedang mencari, goleki apa sih? Wis tak goleki kunci lho. Gak ketemu kunci sepedaku. Wis tak gonceng ae. Oh iya, akhirnya melok. Ketika kita sedang mencari Tuhan, nanti saya kamu setiap Sabtu gak pernah ikut. Ya aku nang gereja no mencari Tuhan. Ini loh, iki loh, lebih enak. Oh iya ta, ya wis melok. Terpengaruh dengan sekitar kita. Nah terus apa yang kita lakukan, harus kita lakukan supaya kita tetap setia, tetap melakukan proses pencarian itu sampai kita benar-benar menemukannya. Ternyata perlu sebuah ketekunan. Ya, karena firman Allah di Lukas tadi sudah dikatakan barang siapa yang mencari pasti mendapat. Jadi ketika kunci itu, uang itu, HP itu atau hal yang lain yang kita cari belum ketemu, kita pasti akan terus. Kalau kita tekun, kita akan cari terus tanpa bosan. Sampai segala upaya dilakukan, termasuk melaku mundur. Segala upaya dilakukan, tanya sana sini, tekun, sampai itu bisa ketemu. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36, saya bacakan bagi teman-teman. Ibrani pasal 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam kita proses mencari, entah kita mencari apa yang kita butuhkan di dunia ini, terkhusus saat kita mencari Allah, Ibrani katakan kita perlu sebuah ketekunan. Supaya kamu sesudah melakukan kehendak Allah, melewati setiap proses-proses itu, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu mendapat apa yang kita cari. Apa yang dijanjikan Allah, apa yang kita cari ketika kita mencari Yesus ya berkatnya Tuhan, mujizatnya. Lebih dari itu kasih karunia-Nya dan kehidupan kekal yang kita dapatkan. Ya kita perlu ketekunan itu untuk terus mencari. Dalam kitab Roma dikatakan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Ketika kita tekun, Van, napa goleki kunci motormu ae gonceng mbek aku. Goncengan mbek aku ae. Ya saiki aku iso goncengan mbek kamu. Tapi nanti aku akan tetap kehilangan kunciku. Saya tak cari dulu saja. Nah, tahan uji. Ya kan? Kenapa sih kamu nang gereja tiap Sabtu rene lu penak? Ke situ ketika nanti aku pulang, dia di sana aku seneng, pas pulang aku bisa dimarahi mama, diseneni orang tuaku, mulai penginan dia. Lah aku nang gereja aku punya dua janji dalam ibadah, janji yang sekarang dan janji yang akan datang. Aku diberkati di dunia, aku beroleh pengharapan di dalam surga yang mulia. Kita tahan uji karena ketekunan kita. Ya, kita enggak mudah jatuh. Kita perlu ketekunan itu. Kita perlu tahan uji itu. Untuk kita terus tekun mencari Tuhan. Yang ketiga, ada hasilnya. Ya, ketika ketemu, ketika kita dalam proses sudah lakukan semuanya, capek kita tolak. Gak mau capek. Bosen kita tolak. Sekalipun yang pujian Mas Rio terus tetap memuji Tuhan, melompat-lompat bersuka cita, karena yang kita cari adalah Tuhan Yesus, bukan Mas Rio. Ya, tolak capek, tolak bosen. Aku tidak mau terpengaruh, akhirnya kita menemukan. Ada hasil yang kita dapat. Hasilnya apa?
Ketika gembala tadi menemukan satu ekor domba, dia bersukacita. Kita lihat satu perumpamaan lagi. Lukas ya, kembali ke Injil Lukas. Lukas berapa tadi ya? Perumpamaan domba tadi. 15. Mulai ayat yang ke-8. Lukas 15, ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ya, ini perumpamaan bagaimana seorang perempuan kehilangan dirham. Katakanlah dirham itu adalah koin emas gitu ya gampangannya. Dia punya 10, satu hilang koin emasnya. Dia cari, di sini dikatakan dengan cermat, dengan teliti, dia nyalakan lampu, nyalakan pelita, dia sapu semua rumahnya. Dia tolak itu tadi apa? Capek, dia tolak itu tadi bosan, dia tolak tadi pengaruh sekitar. Sampai akhirnya menemukan, ketika menemukannya dia bersukacita. Bahkan rasa sukacitanya dibagi kepada orang lain, kepada sesamanya, diajak makan bersama. Ya. Ketika kita menemukan apa yang kita cari, kita senang, kita bersukacita. Ayo Van, tak gonceng sepedaku ae. Aku tak golek kunciku. Aku mau terus tekun mencari. Akhirnya ketemu, woi ketemu, ayo bareng-bareng. Seren golek duitnya, ayo duitnya ketemu. Diteleponi situk-situk Saira, Enji, Marcel, Vano, Wahyu, semuanya. Ayo makan-makan bareng, duitku ketemu. Ya, bersukacita, bersorak-sorai. Bahkan dalam perumpamaan ini, dia tidak bersukacita sendirian, semua teman-temannya diajak bersama-sama bersukacita. Mari kita dengan tekun mencari Allah. Ya, seperti malam hari ini, teman-teman ada upaya. Sebuah ketekunan, sebuah kesetiaan teman-teman tunjukkan untuk mencari Allah. Ketika datang ke gereja, carilah Allah. Ya, Injil Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kamu sudah menemukan, maka Allah akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Artinya kita harus mencari dengan berbagai macam proses tadi, kita menemukannya dan kita menikmati hasilnya. Cari, ketemu, hasilnya kita nikmati. Satu contoh dalam kehidupan umat Israel pada zaman Raja Asa, ya 2 Tawarik 15, kita lihat saja yuk, 2 Tawarik 15, 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 4. Jadi saat itu keadaan bangsa Israel ada dalam kesulitan dan mereka sedang melupakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak sedang bersama-sama dengan mereka. Saya bacakan 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 4. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa. Asa ini adalah raja Israel saat itu dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa. Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Ya. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu juga akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel.
Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ya, saat itu mereka melupakan Tuhan, kemudian ditegur oleh seorang nabi dan mereka berseru, mencari Tuhan. Bersyukur sekali ketika mereka sedang mencari, Allah berkenan ditemui. Coba teman-teman mencari seseorang, cari alamat. Ketika ketemu orang itu mau menemui, kita sudah senang ya. Kita cari lama, terus begitu ketemu orang itu menyambut kita, ayo mari masuk. Kayak teh hangat, mari silakan, senangnya luar biasa. Tapi ketika kita mencari, coba cari alamat, gak ketemu. Begitu ketemu orang yang nolak, sapa awakmu? Lah cuapeknya tambah nemen. Dan ini bersyukur ketika Israel tidak sedang bersama-sama dengan Allah, ketika ditegur mereka berbalik mencari Allah dan Allah berkenan untuk ditemui. Ayat yang ke-7, nasihatnya ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Di tengah-tengah mencari Allah, ada berbagai macam tantangan, seperti sudah saya jelaskan tadi. Dan di ayat ke-7 pada zaman Asa, Asaria memberikan semangat kepada bangsa Israel, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Ya, karena ada upah bagi usahamu. Karena ketika kita sudah menemukan Allah, menemukan Yesus, ada sukacita yang besar. Ketika kita menemukan apa yang kita cari, ya teman-teman cari, apapun itu pasti senang. Pasti, sudah pasti. Ya sudah pasti senang, wah akhirnya ketemu, bisa dipakai, aku perlu iki dadakno. Ketika ketemu dengan Allah ada sukacita yang luar biasa, ada berkat yang melimpah. Firman Allah katakan ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Nah saat ini Allah sedang berkenan kita temui. Ayat yang terakhir Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sudah? Kalau sudah ketemu, dikasih tanda, kita buka terlebih dahulu 2 Korintus 6 ayat 2. Jadi kok mali cek pena. Yesayanya ditandai, kita akan baca Yesaya dulu. Setelah kita baca Yesaya, kita baca 2 Korintus 6 ayat 2. Padahal cedek Yesaya 49 ayat 8 juga. 2 Korintus 6 ayat 2. Udah? Siap? Kita akan baca bareng-bareng. Kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi mari kita cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi Allah membuka pintu lebar-lebar, membuka tangan lebar-lebar. Allah berkenan kita temui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saat ini kita dekat. Ya, dalam Korintus dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Saat ini hari perkenanan itu ya. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saat ini waktu penyelamatan itu. Mari kita mau tekun mencari Tuhan. Dengan berbagai macam proses yang ada kita perlu ketekunan untuk mencari Tuhan. Supaya kita beroleh apa yang kita cari. Carilah, maka kamu akan mendapat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, biar firman Allah menjadikan
teman-teman kaum muda saya dan teman-teman semuanya semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kita terus mencari Tuhan, tekun, setia memuliakan nama Tuhan. Saya serahkan kepada Om Angga, kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, malam hari ini kita mau mencari Dia dan menemukannya. Kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Sejak muda latih diri kita untuk mencari Dia, menemukan Dia, diam dalam hadirat-Nya, diam dalam firman-Nya, diam dalam kekudusan-Nya. Haleluya, maka Tuhan akan memakai kau lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Saudara Vanu angkat dalam doa. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan untuk kas pemuda remaja. Angkat satu pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Setelah ini latihan pujian untuk kur ibadah besok di ibadah raya. Yuk mari pemuda remaja sama-sama ikut memuji Tuhan ya dalam ibadah raya yang ada. Kalau di sekolah kita pasti tidak banyak alasan ya kalau disuruh. Tapi kenapa kalau untuk Tuhan kita seringkali banyak alasan. Ya kita mau belajar untuk sama-sama memberikan persembahan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan besok pagi pada sekolah minggu, lanjut ibadah raya umum 8:30 disertai perjamuan kudus, selasa doa pemuda remaja. Tuhan memberkati yang sudah melayani maupun yang sudah hadir malam hari ini. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri dan kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, Engkau mengenalku sebelum ku ada.
Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mengenalku. Ku ada jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tuhan Engkau mengenalku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Haleluya. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Haleluya. Tak kusangka sejak dulu Dia menunggu saya dan saudara untuk kita kembali datang di hadirat-Nya. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sadarlah dan berbaliklah bahwa Dia menanti setiap kita. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup ini. Kami setiap generasi muda-mudi altar-Mu
datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Selama ini Kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kami, ketika kami mencari, kami akan mendapatkan. Sama seperti Engkau telah mencari kami dan mendapatkan kami, inilah saatnya juga kami mencari Engkau, dan kami pasti akan mendapatkan apa yang kami cari di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Biar Tuhan selalu menaruh kesadaran dalam diri kami bahwa kami sangat memerlukan Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan Engkau di perjalanan kami sebagai generasi muda yang ada. Berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka masing-masing. Terkhusus Engkau memberkati setiap kami yang telah hadir. Tidak akan pernah sia-sia segala apa yang kami kerjakan di hadapan Engkau. Kau memberkati setiap kedatangan kami. Kau memberkati setiap apa yang telah kami kerjakan di hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Dan Kau memakai, memberkati setiap generasi muda seturut kehendak dan rencana-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka boleh melihat Kristus. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam setiap generasi muda yang ada. Apa yang menjadi pergumulan, harapan, cita-cita kami, masa depan kami bawa di tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menjadikan segalanya berhasil untuk kemuliaan nama Engkau. Setelah ini kami akan berpisah pulang satu dengan yang lain. Tuhan hentar tibakan di rumah dengan segala selamat. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.